Sahabat, dunia yang kamu lihat saat ini, dengan segala masalah, tagihan, rasa lelah, dan kegagalan yang mungkin sedang kamu peluk erat, sebenarnya hanyalah satu dari jutaan lembar siaran TV yang sedang kamu tonton. Bayangkan jika remote control itu ada di tanganmu, dan selama ini, kamu hanya lupa cara menekan tombolnya. Kita tidak sedang bicara soal khayalan atau motivasi kosong yang menyuruhmu bermimpi besar. Kita sedang bicara tentang mekanisme teknis, bagaimana realitas bekerja. Ada sebuah konsep dalam fisika kuantum yang disebut quantum superposition, sebuah keadaan di mana semua kemungkinan terjadi secara bersamaan sampai kita memilih untuk melihatnya. Artinya, di detik ini juga versi dirimu yang sudah mencapai impiannya, yang tubuhnya sehat, yang dompetnya penuh, dan yang jiwanya tenang, sudah eksis. Dia tidak berada di masa depan, dia berada di garis waktu sebelah. Masalahnya, frekuensi batinmu saat ini masih terkunci di stasiun radio kekurangan, sehingga kamu tidak bisa mendengar musik keberhasilan. Dalam sesi kali ini, kita akan membongkar cara membajak kesadaranmu, agar kamu bisa melompat dari garis waktu yang melelahkan ini menuju garis waktu, di mana keberhasilanmu sudah menjadi kenyataan. Ini bukan soal menunggu nasib berubah, tapi soal memaksa realitas untuk menyesuaikan diri dengan siapa kamu sebenarnya. Dan percayalah, setelah kamu memahami semua ini, cara pandangmu terhadap cermin di kamarmu tidak akan pernah sama lagi. Sahabat kata inspiratif. Kebanyakan dari kita menjalani hidup seperti robot yang sudah diprogram. Kita bangun di jam yang sama, meminum kopi dari cangkir yang sama, dan yang paling berbahaya, kita memikirkan kecemasan yang sama. Inilah yang menciptakan apa yang disebut sebagai penjara timeline. Secara biologis, otakmu adalah rekaman masa lalu. Jika kamu tidak secara sadar menciptakan masa depan, maka otakmu secara otomatis akan memutar ulang memori lama dan memproyeksikannya menjadi hari esok. Kamu tidak sedang hidup di masa depan, kamu sedang hidup di masa lalu yang berulang. Dalam struktur waktu linier, kita merasa terjebak oleh sejarah. Kamu mungkin merasa bahwa karena kamu lahir di keluarga sederhana, atau karena kamu pernah gagal dalam bisnis, maka jalurmu sudah terkunci. Kamu melihat waktu sebagai garis lurus yang kaku, di mana masa lalu menentukan masa depan. Ini adalah ilusi yang mematikan kreativitas. Padahal, dalam ruang kuantum, waktu tidak bergerak maju. Waktu adalah hamparan kemungkinan yang luas, di mana masa lalu, sekarang, dan masa depan eksis secara simultan. Joe Dispenza sering menekankan bahwa tubuh kita adalah pikiran bawah sadar yang sangat patuh. Jika setiap pagi perasaanmu adalah rasa lelah atau perasaan tidak cukup, tubuhmu secara kimiawi akan menyesuaikan diri dengan frekuensi itu. Kamu sedang memerintahkan sel-selmu untuk tetap berada di garis waktu kemiskinan atau kesedihan. Kamu mengunci pintu penjara itu dari dalam, sementara kuncinya sebenarnya tergantung tepat di depan matamu, namun kamu terlalu sibuk melihat luka lama. Untuk membajak timeline, kamu harus berani menginterupsi rutinitas emosionalmu. Kamu harus menjadi orang yang tidak logis bagi lingkungan sekitarmu. Jika realitasmu saat ini berkata kamu sedang kekurangan, namun batinmu mampu merasakan kelimpahan yang mendalam, maka kamu sedang meretakkan dinding penjara tersebut. Ini bukan tentang membohongi diri sendiri, melainkan tentang menolak untuk didikte oleh data-data panca indera yang hanya mampu menangkap sisa-sisa energi masa lalu. Jebakan terbesar dalam garis waktu linier adalah rasa aman yang palsu. Kita lebih memilih menderita dalam hal yang sudah kita kenal daripada harus melompat ke arah yang tidak dikenal. Kita mencintai penderitaan kita karena itu adalah identitas kita. Saya adalah si gagal. Saya adalah korban. Kalimat-kalimat ini adalah semen yang mengeraskan garis waktumu. Tanpa keberanian untuk melepas label itu, kamu akan terus berputar di orbit yang sama sampai akhir hayat. Maka, langkah pertama adalah kesadaran akan pengulangan.
Perhatikan berapa kali dalam sehari kamu mengucapkan kalimat yang membatasi dirimu sendiri. Setiap kali kamu berkata, "Saya tidak bisa," kamu sedang menandatangani kontrak untuk tetap berada di garis waktu yang sekarang. Membajak timeline dimulai dengan keputusan radikal untuk berhenti menjadi narator bagi kisah sedihmu sendiri. Kamu harus mulai menulis naskah baru, meski aktornya, yaitu dirimu saat ini, masih merasa gemetar. Bayangkan sebuah perpustakaan raksasa yang berisi jutaan buku biografi tentang dirimu. Di rak sebelah kiri ada buku tentang dirimu yang menyerah. Di rak tengah ada dirimu yang biasa-biasa saja. Namun, di rak paling atas ada buku yang menceritakan dirimu sebagai sosok yang sangat berhasil, penuh pengaruh, dan damai. Fisika kuantum menyebut ini sebagai many worlds interpretation. Semua versi dirimu itu nyata, dan mereka semua sedang hidup saat ini juga di dimensi frekuensi yang berbeda. Versi dirimu yang sudah berhasil itu bukan sekadar imajinasi. Itu adalah potensi energi yang sudah matang. Dia tidak membutuhkan waktu untuk sukses, karena di garis waktunya, kesuksesan itu adalah fakta. Alasan mengapa kamu sering merasa tidak puas dengan hidupmu sekarang adalah karena ada gesekan antara dirimu saat ini dengan panggilan dari dirimu yang ideal. Rasa rindu yang mendalam itu adalah sinyal telepatis dari masa depanmu yang mencoba memberitahumu bahwa jalan itu tersedia. Einstein mengajarkan bahwa pemisahan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan hanyalah ilusi yang gigih. Jika waktu bersifat relatif, maka jarak antara kamu dan kesuksesanmu sebenarnya bukan soal waktu, melainkan soal jarak getaran. Kamu tidak butuh waktu 10 tahun untuk sukses. Kamu hanya butuh 1 detik untuk menyelaraskan frekuensi batinmu dengan frekuensi batin dirimu yang sudah sukses itu. Kesuksesan adalah soal kedekatan resonansi, bukan soal akumulasi jam kerja. Mari kita jujur, pernahkah kamu merasa seolah-olah kamu tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang besar? Perasaan itu bukan kesombongan. Itu adalah memori dari masa depan. Diri idealmu sedang melambai padamu. Dia sedang menunggu kamu untuk berhenti berfokus pada lubang di jalan dan mulai berfokus pada tujuan akhir. Dia tidak memiliki rasa takut yang kamu miliki. Dia tidak memiliki keraguan yang kamu pelihara. Dia adalah versi dirimu yang sudah membuang semua beban tersebut. Membajak timeline berarti kamu mulai meminjam perspektif dari diri idealmu itu. Saat kamu menghadapi masalah hari ini, jangan bertanya pada dirimu yang sedang stres. Bertanyalah pada dirimu yang sudah berhasil. Bagaimana versi diriku yang sukses akan merespons ini? Dengan melakukan ini, kamu sedang menjembatani 2 garis waktu. Kamu mulai menarik kebijaksanaan dari dimensi yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah di dimensi yang lebih rendah. Ini adalah bentuk komunikasi spiritual yang paling valid. Kamu tidak meminta petunjuk pada entitas luar, melainkan pada percikan Tuhan dalam dirimu yang sudah menyelesaikan misinya. Ketika 2 titik kesadaran ini terhubung, terjadi sebuah jalur pintas atau wormhole dalam kesadaranmu. Kamu tidak lagi merangkak menuju tujuan. Kamu mulai ditarik oleh tujuan itu sendiri dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika manusia biasa. Sahabat kata inspiratif. Dalam laboratorium fisik, sebuah elektron bisa menjadi gelombang, energi, atau partikel, materi, tergantung pada pengamatnya. Hidupmu adalah gelombang kemungkinan sampai kamu mengamatinya dengan keyakinan tertentu. Teknik membajak timeline adalah cara memaksa gelombang kemungkinan itu mengeras menjadi kenyataan fisik yang kamu inginkan. Caranya bukan dengan bekerja keras secara fisik sampai hancur, melainkan dengan melakukan pekerjaan internal yang sangat presisi, emotional pre-living. Nah, kebanyakan orang melakukan kesalahan dengan menunggu bukti fisik sebelum mereka berani merasa bahagia. Mereka berkata, kalau saya sudah punya uang, saya baru akan tenang. Ini adalah logika terbalik. Dalam hukum kuantum, kamu harus memberikan tanda emosional terlebih dahulu kepada alam semesta.
kamu harus merasakan ketenangan itu saat ini, di tengah badai sekalipun. Ketika kamu merasa tenang tanpa alasan fisik, alam semesta akan terpaksa menciptakan alasan fisik agar ketenanganmu menjadi logis. Neville Goddard menyebut ini sebagai asumsi. Asumsikan bahwa keinginanmu sudah terkabul sampai perasaan itu menjadi begitu nyata sehingga kamu tidak lagi menginginkannya karena kamu sudah merasakannya. Saat keinginan berubah menjadi rasa memiliki, maka secara teknis kamu sudah pindah timeline. Kamu tidak lagi mengejar, kamu sudah sampai. Di titik inilah keajaiban biasanya terjadi karena tekanan untuk mendapatkan sudah hilang, digantikan oleh kepastian batin yang kokoh. Cobalah teknik ini sebelum tidur, saat gelombang otakmu melambat menuju alfa dan theta, masuki adegan singkat yang menandakan keinginanmu sudah terjadi. Mungkin itu jabat tangan selamat atau helaan napas lega di meja kerjamu yang baru. Jangan hanya melihatnya seperti menonton film, tapi rasakan suhu udaranya, aroma ruangannya, dan yang terpenting, rasakan emosi di dadamu. Emosi adalah bahasa yang dimengerti oleh medan kuantum. Pikiran mengirim sinyal keluar, tapi emosi menarik pengalaman itu masuk. Jangan terjebak pada bagaimana caranya. Bagaimana adalah urusan garis waktu, bukan urusanmu. Tugasmu hanya satu, mengunci target frekuensi. Jika kamu terlalu memikirkan cara, kamu sebenarnya sedang meragukan bahwa itu mungkin terjadi, dan keraguan itu akan mengunci kamu kembali di timeline yang lama. Biarkan kecerdasan semesta yang bekerja melalui sinkronisitas, pertemuan tak terduga, dan ide-ide mendadak yang muncul di kepalamu. Konsistensi adalah kunci. Kamu tidak bisa membajak timeline hanya dengan meditasi 5 menit lalu, menghabiskan 23 jam sisanya dengan mengeluh. Kamu harus menjaga diet mentalmu. Jangan biarkan informasi negatif atau percakapan yang melemahkan masuk ke dalam ruang suci kesadaranmu. Kamu sedang dalam misi rahasia untuk mengubah takdir. Bersikaplah seperti seorang penyusup yang harus tetap waspada agar tidak terdeteksi oleh ego lamamu yang ingin menarikmu kembali. Melompat ke garis waktu baru membutuhkan ringan beban. Bayangkan sebuah balon udara yang ingin terbang tinggi namun terikat oleh kantong-kantong pasir di bawahnya. Kantong pasir itu adalah kebencian, penyesalan, dan rasa bersalah yang kamu bawa dari masa lalu. Kamu bisa saja membakar gas sebanyak mungkin, motivasi. Tapi jika talinya tidak dipotong, kamu hanya akan bergoyang di tempat. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi menolak untuk memberi makan emosi pada memori tersebut. Banyak orang yang secara tidak sadar menikmati peran mereka sebagai orang yang teraniaya. Ada semacam kepuasan ego saat kita bisa menyalahkan orang lain atas kegagalan kita. Namun, setiap detik yang kamu habiskan untuk membenci seseorang adalah 1 detik di mana kamu memberikan kunci kendali hidupmu kepada orang itu. Kamu terikat pada mereka secara energetik. Untuk membajak timeline, kamu harus memutuskan tali itu melalui pengampunan yang radikal, bukan karena mereka benar, tapi karena kamu layak untuk terbang. David Hawkins menjelaskan dalam Power versus Force bahwa energi keberanian adalah titik balik. Di bawah keberanian ada ketakutan, amarah, dan kesedihan. Jika kamu masih merasa tidak layak untuk sukses, maka kamu sedang berada di frekuensi yang menolak kesuksesan itu sendiri. Rasa tidak layak adalah jangkar yang paling berat. Kamu harus menyadari bahwa kelayakanmu bukan berasal dari apa yang kamu lakukan, tapi dari siapa kamu. Sebuah percikan kesadaran yang punya hak penuh untuk mengalami kelimpahan. Identitas lama adalah musuh terbesarmu. Ego akan selalu mencoba mengingatkanmu tentang kegagalan di masa lalu agar kamu tidak melompat. Ia akan berbisik, "Ingat waktu kamu bangkrut," atau "Ingat saat dia meninggalkanmu." Tanggapi bisikan itu dengan tenang. Itu adalah aktor di timeline yang berbeda, melain. Saya yang sekarang bukan lagi orang itu. Kamu harus memiliki keberanian untuk menjadi orang asing bagi teman-teman lamamu, atau bahkan bagi keluargamu jika mereka terus memaksamu tinggal di timeline lama. Proses melepaskan ini seringkali terasa seperti kematian kecil.
Kamu akan kehilangan minat pada hobi yang dangkal, percakapan yang tidak bermutu, atau lingkungan yang beracun. Jangan takut pada kesunyian yang muncul. Kesunyian itu adalah ruang kosong yang sedang dipersiapkan semesta untuk diisi dengan hal-hal baru yang selaras dengan garis waktu idealmu. Jika kamu tidak berani mengosongkan tanganmu dari sampah, kamu tidak akan punya tempat untuk memegang permata. Mulailah berlatih melepaskan hasil akhir. Setelah kamu menetapkan niat dan merasakan emosinya, lepaskan. Jangan terus-menerus mengecek kapan ini akan terjadi. Tindakan mengecek adalah tanda ketakutan. Orang yang benar-benar yakin bahwa paketnya akan sampai tidak akan menunggu di depan pintu setiap menit. Mereka akan melakukan aktivitas lain dengan tenang. Keikhlasan adalah percepatan. Semakin kamu ikhlas, semakin cepat gerbang timeline itu terbuka untukmu. Ketika kamu mulai berhasil melompat, realitas di sekitarmu akan mulai terlihat bergetar. Kamu mungkin akan melihat angka-angka kembar, bertemu orang yang membicarakan hal yang baru saja kamu pikirkan, atau menemukan solusi dari masalah lama secara tidak sengaja. Ini adalah tanda-tanda sinkronisitas. Jangan abaikan ini. Ini adalah cara semesta memberitahu bahwa koordinatmu sudah mulai sinkron dengan garis waktu barumu. Teruslah berjalan dengan penuh perhatian. Navigasi di garis waktu baru membutuhkan kedisiplinan batin yang tinggi. Kamu harus belajar menjadi pengamat yang tidak reaktif. Jika ada kejadian buruk yang muncul sebagai sisa-sisa energi dari timeline lama, jangan beri dia energi dengan kemarahan. Lihat saja dia sebagai awan yang lewat. Jika kamu bereaksi secara emosional, kamu akan terseret kembali ke bawah. Tetaplah berada di posisi kesadaran puncak. Katakan pada dirimu, ini bukan realitasku yang sebenarnya, ini hanya bayangan masa lalu yang sedang memudar. Perubahan fisik mungkin akan mulai terasa. Kamu mungkin merasa lebih bertenaga, mata yang lebih jernih, atau kebutuhan tidur yang berbeda. Ini terjadi karena tubuh biologismu sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi energi yang lebih tinggi. Sel-selmu sedang merespons perintah baru dari kesadaranmu. Hargai proses ini dengan menjaga asupan nutrisi dan ketenangan pikiran. Kamu sedang membangun wadah yang lebih kuat untuk menampung keberhasilan yang lebih besar. Salah satu tantangan terbesar di timeline baru adalah sindrom penipu. Kamu mungkin merasa tidak pantas mendapatkan kemudahan yang mulai datang. Kamu mungkin merasa takut jika ini semua hanya mimpi. Sadarilah bahwa ini hanyalah residu dari ego lama yang mencoba menyabotase kesuksesanmu. Kamu pantas mendapatkannya karena kamu telah bekerja keras di dalam batin. Terimalah setiap kebaikan dengan rasa syukur yang tulus, tanpa rasa bersalah. Tetaplah menjadi pelajar bagi kehidupan. Garis waktu yang lebih tinggi menawarkan pelajaran yang lebih halus. Kamu akan mulai menyadari bahwa kata-katamu memiliki kekuatan sihir yang lebih cepat menjadi nyata. Maka, bicaralah dengan bijak. Jangan gunakan kekuatan barumu untuk meremehkan orang lain atau untuk kepuasan ego yang sempit. Gunakanlah untuk mengangkat orang lain, karena di frekuensi yang lebih tinggi, kamu akan menyadari bahwa kita semua sebenarnya saling terhubung. Akhirnya, ingatlah bahwa membajak timeline bukanlah tujuan akhir, melainkan cara hidup. Kamu adalah penjelajah dimensi. Setelah kamu mencapai satu puncak di satu garis waktu, kamu akan melihat puncak-puncak lain yang lebih tinggi. Jangan pernah berhenti tumbuh. Jadikan dirimu sebagai bukti nyata bahwa manusia bukan sekadar daging yang menunggu ajal, melainkan arsitek realitas yang memiliki kuasa untuk memilih nasibnya sendiri. Kamu adalah nahoda di lautan kemungkinan tanpa batas ini. Selamat berlayar. Sahabat kata inspiratif, perjalanan membajak garis waktu ini bukanlah lari sprint, melainkan sebuah tarian kesadaran. Kamu tidak perlu bertarung dengan dunia luar, karena dunia luar hanyalah bayangan dari apa yang terjadi di dalam dirimu. Jika bayangannya terlihat bengkok, jangan mencoba meluruskan bayangannya. Luruskan benda yang membentuk bayangan itu, yaitu jiwamu. Ingatlah, versi dirimu yang hebat itu tidak sedang menunggumu di masa depan yang jauh. Dia ada di sini, hanya terhalang oleh kabut keraguanmu. Singkirkan kabut itu dan melompatlah dengan penuh keyakinan. Jika video ini menyentuh sesuatu yang dalam di batinmu,
Atau jika kamu merasa frekuensimu mulai berubah setelah mendengarkan ini, mari kita berjalan bersama. Dukung terus kata inspiratif agar kita bisa terus menggali rahasia-rahasia tersembunyi tentang kehidupan dan kekuatan manusia. Caranya sederhana, cukup berikan tanda sukamu, bagikan pesan ini kepada satu orang yang menurutmu sedang butuh lompatan, dan mari kita berdiskusi di kolom komentar tentang versi dirimu, yang mana yang ingin kamu jemput hari ini. Terima kasih sudah hadir di garis waktu ini bersamaku. Sampai jumpa di frekuensi yang lebih tinggi. Salam dari kata inspiratif.